Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini setelah sebelumnya teman-teman sudah menginstal aplikasi 3ds Max 2012, maka video ini merupakan pengenalan dasar dengan aplikasinya. Nah, setelah kita membuka aplikasinya, tampilannya akan berbentuk seperti ini. Oke, dia memiliki 4 view. Nah, kemudian kita pilih yang salah satunya aja, yang sebelah kanan bawah. Kita tekan tombol Alt W untuk masuk ke view yang kita pilih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, shortcut yang saya gunakan, Alt W lagi untuk kembali, Alt W lagi untuk masuk. Oke. Nah, ini merupakan tampilan 3D-nya. Nah, tampilan ini, garis-garis ini dinamakan grid. Ya, grid ini dapat kita biarkan karena tidak berpengaruh, jadi sebagai patokan dasarnya aja, atau kita bisa menghilangkannya dengan menekan tombol G. Nah, G seperti ini. Oke, untuk awal kita biarkan saja. Sebelum kita memulai ke penggunaan aplikasi ini, baiknya kita harus ke customize, kita ke preference, dan pada scan undo ini kita maksimalkan menjadi 15. Ini jika kalian baru menginstal aplikasinya, karena secara default undo yang bisa dilakukan aplikasi sebanyak maksimal 20. Nah, kita rubah menjadi 500 undo. Kita oke. Nah, jadi kita bisa undo sampai 500 langkah ya. Oke, kemudian kita lihat untuk menu yang di atas dahulu ya. Nah, ini seperti aplikasi pada umumnya, kita memiliki menu seperti menu file, tapi tidak ada tulisannya. Kita klik. Nah, ini merupakan menu, pasti kalian tahu ya, new untuk membuat sebuah page baru, open untuk membuka filenya, save untuk menyimpan, dan save as untuk menyimpan sebagai apa, dan sebagainya. Nanti kita akan pakai satu persatu. Oke. Kemudian sebelum mulai juga, kita juga harus rubah untuk ukurannya, atau ukuran yang dipakai di aplikasinya. Nah, teman-teman ya, pilih tadi, customize, kita unit setup. Nah, kita pilih yang atas ini matrix, kita rubah sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk kali ini kita pakai yang cm. Oke. Bisa juga pakai meter dan sebagainya. Oke, kita pakai oke aja. Nah, oke, sekarang kita memulai untuk penggunaan aplikasinya. Sebelum kita membuat sebuah objek 3D, baiknya teman-teman harus tahu untuk menggerakkan kameranya. Oke, untuk yang pertama, ketika kita mau menggeser kamera ini, caranya kita tahan middle mouse. Nah, middle mouse yang ini ya, middle mouse tahan, kita geser. Nah, ini fungsinya untuk menggerakkan tampilan. Kemudian untuk melihat dari sisi lainnya atau memutarnya, kita bisa pakai bantuan cube yang ada di atas, yang di kanan atas, dengan cara klik, tahan, dan kita putar. Ini, atau kita pilih salah satu bidangnya. Contohnya di sini front. Kalau ke atasnya berarti top. Kalau kita mau lihat dari sisi yang lainnya, kita tinggal geser aja. Oke. Atau cara lainnya dengan cara tahan tombol Alt dan middle mouse. Nah, Alt middle mouse, Alt tahan, middle mouse klik, dan kita putar. Oke, itu pengoperasian dasar dari tampilan 3D. Oke. Sekarang kita sebagai contoh, kita akan membuat sebuah objek primitif ya, 3D primitif. Caranya di sebelah kanan ini kita memiliki menu ya. Kita pergi ke create, kemudian pilih yang geometry, dan pastikan pilihan ini merupakan standar primitif. Oke. Nah, di bawahnya terdapat pilihan untuk membuat sebuah objek. Nanti teman-teman bisa coba satu-satu ya. Coba sendiri. Untuk kali ini saya akan membuat sebuah box. Kita klik. Kita arahkan ke layar kerjanya atau lembar kerjanya. Kita klik kiri dan kita geser. Ini klik kiri tetap ditahan sampai bidang tertentu, kita lepas,
kita ke atas tanpa memegang atau mengklik tombol apapun. Nah, ketika selesai kita klik kiri untuk menyudahi dari objek box ini. Kita klik. Nah, sudah. Ketika sudah selesai, di sini pilihan box masih nyala. Jadi kalau kita klik lain, dia akan membuat sebuah box baru, gitu. Nah, karena kita nggak mau seperti ini, kita undo dulu. Oke. Kita ulang. Setelah membuat sebuah box yang kita inginkan, kita klik kanan atau klik kiri, ini boleh, atau klik kanan. Nah, box sudah tidak aktif lagi. Ini box 3D yang kita buat. Oke, kita pilih box 3D nya, kemudian kita pergi ke modify. Di sebelahnya create ini kita ke modify. Jadi modify ini adalah menu untuk mengedit objek 3D nya, mau itu box, sphere, dan yang lainnya. Oke. Di sini ada parameternya. Kalau box sendiri berarti memiliki 3 bidang, yang light, width, sama height, yaitu lebar, tinggi, sama luas ya. Nah, kita pengen membuat sebuah box atau cube berukuran 50 cm kali 50 cm. Jadi kita pilih ini, kita klik 50, enter. Ingat, karena kita sudah merubah di unit setupnya menjadi cm, maka parameter yang dipakai adalah cm. Ini memudahkan kita untuk membuat sebuah objek yang kita inginkan agar sesuai dengan ukuran aslinya. Oke, zoom. Oke, zoom pakai scroll biasa. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita coba lagi untuk objek yang lainnya. Kita ke create. Kita bisa pakai coba sphere. Oke, lingkaran. Klik kanan. Coba silinder. Lepas. Oke. Nah, kemudian sebelumnya teman-teman sudah mengetahui bahwasanya objek 3 dimensi itu terdiri dari objek vertex, edge, dan polygon atau face ya. Nah, sebelumnya secara default ini tidak keluar ya, apa namanya, titik-titiknya, dimana kalau vertex itu berarti adalah pojok ya, atau pucuknya adalah vertex namanya, garis ini adalah edge, dan bidang ini dinamakan polygon atau face. Untuk memunculkan vertex, edge, dan polygon garisnya, kita menekan tombol F4. Nah, matikan lagi, nyalakan lagi. Nah, ini kelihatan ya. Di sini karena edge-nya juga warnanya sama, jadi nggak kelihatan. Kita rubah dulu dengan cara kita klik box-nya sebelah kanan. Di sini ada kotak berwarna, kita klik, kita rubah menjadi abu-abu saja. Oke, nah seperti ini. Oke, pojok ini adalah vertex, garis ini adalah edge, dan perpaduan beberapa edge ini menjadi namanya polygon atau face. Oke, kita lanjut mengoperasikan atau menggerakkan objek 3D yang kita buat. Nah, pada bagian atas ini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada jenis dari pointer yang bisa kita pakai, di mana defaultnya itu adalah select object. Tentu saja kalau select object berarti kita memilih objek ya, select object. Kemudian kita langsung loncat ke select and move. Nah, move itu berarti menggerakkan. Caranya tinggal kita nyalakan move-nya, kita klik, dan akan muncul namanya pivot, di mana dia memiliki garis sesuai dengan sumbunya, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Seperti yang sudah kita bahas, X, Y, dan Z. Nah, kita bisa menggeser sesuai dengan sumbunya. Contohnya, kita menggeser pada sumbu X, di mana dia akan bergeser kanan dan kiri. Oke, sumbu Y juga sama. Pastikan kita pointer kita mengarah ke garisnya atau ke pivotnya. Oke, dan sebagainya. Atau kita bisa mengkombinasikan ketiga sumbu itu dengan cara kita arahkan pointer ke tengah-tengah. Oke, ini atau mungkin yang ini. Oke, seperti itu.
Kemudian yang kedua yaitu select and rotate. Pasti kalian tahu ya, ini berarti kita memutar objek ini kembali lagi sama menggunakan sumbu yang ada, yaitu X, Y, Z. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang move ya. Kalau yang move itu tanda panah, kalau yang rotate berarti dia seperti bola ya. Sama juga penggunaannya, kita pilih garis sumbu yang kita pengen dia putar sampai dia berubah warna, kita klik dan kita geser. Oke. Dan di atasnya pun ada angka-angkanya di mana dia berputar atau melingkar berapa derajat. Oke, kita undo dulu. Yang biru, hijau, dan sebagainya. Kita undo lagi. Oke. Kemudian ada yang namanya scale. Scale ini berguna untuk merubah ukuran dari objek yang sudah ada. Sedikit berbeda dengan parameter yang kita atur pada sifat dari objek sendiri ya. Cara penggunanya sama, kita bisa memilih dari tiap sumbunya. Kita undo. Undo pakai Ctrl Z juga bisa. Oke, atas. Atau semuanya, kita pastikan di tengah-tengah dan klik ke atas. Oke. Oke, seperti ini. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan, ketika saya merubah ukuran dari objek ini, parameter yang sudah kita buat itu tidak berubah sama sekali. Dan ini merupakan perbedaan dari penggunaan ukuran ya. Biasanya kalau kita pakai atau membuat sebuah objek 3D yang memang tujuannya ke realistis, kita tidak menggunakan scale karena memang akan berpengaruh dengan ukuran yang sudah kita tentukan. Jadi, kalau kita mau merubah ukurannya, kita tinggal atur dari parameternya. Nah, seperti itu. Contoh ini 100, width-nya 200. Nah, oke, sekarang kita pergi lagi untuk apa namanya shortcutnya ya. Jadi kita tidak usah klik lagi sini, kita putar, klik lagi kita move dan sebagainya. Jadi kita bisa memanfaatkan shortcut yang ada di 3ds Max. Contohnya untuk select and move sendiri, shortcutnya adalah tombol key. Nah, dia berubah ya. Tombol key dia berubah. Select. Oke. Kalau tombol move yaitu tombol W. Nah, dia move, rotate itu E, dan scale adalah R. Oke, jadi di sini bersebelahan ya, Q, W, E, R. Q kita move, kita select, W kita geser, E kita rotate, dan R kita scale. Oke, kemudian juga untuk posisi penempatan di lembar kerja kita, kita pilih objeknya, kita rubah lagi jadi 50, 50, dan sphere ini kita delete saja, kita pilih move ya, atau W. Nah, kalau kita lihat di bawah sini, ada angka-angka ya, dari sumbu X, Y, dan Z. Karena ini kita pakai move, berarti ini merupakan posisi dari objek 3D ini pada dunia 3D kita. Mana kalau X-nya kita rubah, dia akan bergeser sesuai dengan sumbu X-nya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi, di sini ada persilangan antara garis hitam yang dari kiri ke kanan dan garis hitam satunya. Dia akan memiliki sebuah persilangan di sini, dan ini merupakan koordinat 0 dari dunia 3D ini. Jadi kalau kita mau menengahkan dari objek kita tinggal pakai koordinat pada yang di bawah sini. Contohnya di sini X kita nolkan, enter. Y juga kita nolkan, enter. Dan Z pun kita nolkan, enter. Maka dia akan berada di tengah-tengah sini.
Nah, pivotnya kan tengah-tengah. Oke. Untuk pengenalan awal seperti itu. Untuk sumbu pun berguna untuk yang lain ya. Kayak kita mau mutar 45 derajat, berarti kita atur sumbu Y-nya 45 derajat. Atau mungkin 90 derajat. Nah, dia akan berbelok. Oke. Ini untuk pengenalan dengan aplikasi 3ds Max. Oke, kita create lagi. Nah, sekarang silakan kalian coba, dan untuk tugas minggu depan kalian membuat sebuah modeling 3D menggunakan primitif objek yang ada di sini. Bisa box gitu ya. Kemudian sphere, silinder, dan sebagainya. Oke, contohnya. Untuk sekarang tidak perlu berpatokan dengan ukuran cm, kalian boleh pakai scale saja. Yang penting objeknya sesuai dengan yang kalian harapkan. Contoh di sini saya akan membuat sebuah objek robot. Kita pakai box lagi. Oke. Kita pakai lab. Oke. Kita pakai move ini. Kita bikin box lagi. Oke. Nah, untuk mengcopy paste ya sebuah box yang sama, kita bisa menekan tombol shift. Oke. Tombol shift, kemudian klik kiri pada salah satu sumbu, dimana kalau saya ini pengennya satu objek lagi untuk kaki satunya, berarti sebelah kanan saya, berarti sumbu Y. Dengan tahan tombol shift, klik kiri pada sumbu Y, kita geser. Nah, sini saya lepaskan tombol shift dan klik kirinya saya lepas. Akan muncul dialog box ya, Windows dialog yang judulnya Clone Option, di mana ada 3 opsi, yaitu copy, instant, dan reference. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi kalau hanya ingin membuat copyan saja, berarti kita pilih copy dan name-nya kita bisa biarkan, kita oke. Oke, di sini saya ingin dua-duanya ke belakang. Kalau seperti ini nanti nggak sesuai ya. Kita bisa undo. Kita pilih objek keduanya dengan cara tahan Ctrl, klik kiri satu objek, klik kiri di objek lainnya. Nah, kemudian kita lepas. Oke, baru kita bisa menggeserkan bersama-sama. Oke. Seperti ini. Kemudian saya mau coba membuat tangannya. Box lagi. Atau kalian pakai box yang sudah ada, tidak apa-apa. Scale untuk memperbesar tangannya. Box lagi. Dari top. Oke, dan shift. Geser. Pas, kita pilih copy aja. Oke. Nah, klik. Nah, kita lihat. Oke, udah mulai kelihatan. Sekarang kita buat kepalanya. Oke. Oke, untuk memposisikan objek sesuai dengan yang kita harapkan, kita harus memainkan view dari dunia 3D ini. Jadi kita nggak bisa berpatokan dengan satu view aja seperti ini, kemudian kita geser-geser gitu ya. Wah, ini udah pas gitu ya, contohnya ya. Ternyata ketika kita geser-geser, wah, terlalu ke bawah. Jadi kita memang harus memanfaatkan berbagai sudut pandang dari dunia 3D ini agar mendapatkan posisi yang kita inginkan. Left, di sini dia kurang ke sini. Lihat dari sampingnya lagi. Oke, dan kita scale aja. Oke. Nah,
Kemudian terakhir, kita bisa merapikannya ya. Ini kan kita nggak tahu ya. Kalau kita lihat dari samping, oke, dari sini kita geser gitu ya. Ini pas, kita geser ke sini, ternyata ini tidak pas gitu. Jadi memang karena ini pandangannya perspektif ya, jadi memang tidak bakal rata satu sama lain. Sama halnya ketika kalian melihat sebuah monitor, tapi dari angle sebelah kiri atau kanan, otomatis posisi monitor yang lebih dekat dengan kita otomatis akan terlihat besar ya. Tapi posisi yang satunya akan terlihat kecil. Yaitu adalah pandangan perspektif. Contoh seperti ini. Nah, ini pandangan perspektif. Nah, kita lihat dari sini tangan ini ketutupan, dari sini tangan yang satunya ketutupan. Nah, di 3D ada pandangan atau view angle yang dinamakan sebagai ortografik. Nah, kita pilih perspektif yang sebelah kiri ini, kita klik, kita pilih ortografik. Nah, dengan ortografik ini, jadi seperti gambar ini flat ya, dua dimensi. Jadi ketika di sini kelihatan ya, ada celah di sini ya. Nah, ketika kita geser, celah tersebut tetap kelihatan. Dia akan ukurannya sama. Ukurannya sama, terlihat seperti flat, sebuah kotak, padahal aslinya adalah cube. Oke. Kita bandingkan dengan yang namanya perspektif. Oke, nah seperti ini ya. Dia kelihatan sisi satunya. Kita pakai ortografik lagi untuk meralaskannya. Oke, kita pilih, kita move, biasa. Ya, jangan terlalu rapat. Kita pilih semuanya dengan cara kayak gini ke atas untuk ada jarak kakinya. Dan kembali lagi ini merupakan sumbu 0 kita, berarti kita tidak mau dia melayang, kita turunkan sampai kakinya menempel. Nah, seperti ini. Kita bisa rubah warnanya sesuai keinginan kita. Oke, tips terakhir, jika objek kalian hilang entah kemana ya, gitu kan, hilang entah kemana, kalian jangan panik, tekan tombol Z. Nah, dia akan kembali ke objek yang ada. Saya ulangi, tekan tombol Z, dia akan kembali. Atau ketika hilang, kalian tekan sebuah icon home, icon gambar rumah sebenarnya, tapi nggak kelihatan ya. Kita klik, nah dia akan kembali ke view pertama. Itu tips dari saya, dan itu ini merupakan materi untuk hari ini. Tugas kalian nanti membuat sebuah objek seperti ini, kurang lebih 3D. Nanti untuk formatnya akan dikirim melalui Edmodo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.